Allah telah menciptakan, kami telah menciptakan kalian semua wahai manusia min turabin. Penciptaan manusia pertama dari tanah. Kemudian setelah penciptaan manusia dari tanah, dan dari manusia pertama ini nanti akan terwujud penciptaan dari Allah yang dimulai dari min nutfatin, thumma min alaqatin, thumma min mudghatin, mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqah. Di sini dimulai dari turab. Kita percaya karena diberitakan oleh Al-Quran. Kita punya kaidah, punya cara beriman selagi yang menyebut adalah Al-Quran yang qat'i, pasti benarnya. Kalau ada mempermasalahkan apakah benar Al-Quran dari Allah, ini bukan pembahasan saat ini. Ini pembahasan lain. Tentunya ini kita bicara di wilayah atau ranah Islam, wilayah kaum muslimin yang mempercayai Al-Quran adalah kalamullah dan mutawatir yang pasti benar. Kebenaran riwayatnya, kebenaran firman ini, hanya masalah maknanya nanti bisa saja orang berbeda-beda memaknai karena memang ada sebagian lafaz yang multi makna. Baik, di sini adalah Allah berfirman bahwasanya kita dari asal tanah. Memang nanti ada sebagian orang yang mencermati Al-Quran tapi bukan dengan kerinduan untuk mengetahui, tapi hanya untuk mencari kekurangan yang tidak pernah mereka ketemukan, sehingga kadang mencoba menghadirkan beberapa perbedaan-perbedaan, padahal perbedaan bukan perbedaan yang sesungguhnya, justru kesempurnaan Al-Quran di saat menyebut perbedaan. Contoh, di sini disebutkan adalah bin turab, dari tanah. Tapi disebutkan lagi di dalam Al-Quran ayat lain, misalnya mimma'in, dari air, min tinin, dari tanah liat, min hama'in masnun, dari tanah yang sudah diolah seperti dipanaskan, seperti gambarannya kalau orang buat bata merah dan sebagainya, itu pembentukannya itu sol-sol kemudian menjadi mengeras, kal fakhar, seperti halnya fakhar ini kendi-kendi atau tanah liat yang dibekukan itu. Ini disebutkan dalam Al-Quran dengan bermacam-macam, bukan versi, bermacam-macam cara penjelasan. Maka bagi sebagian orang yang tidak memahami, mungkin menganggap bahwasanya ini bertentangan. Ini bertentangan, katanya dari tanah. Kenapa kok harus tiba-tiba dari tanah liat? Kemudian kok dari disebutkan dari sol-sol, kemudian dari hama'i masnun dan sebagainya. Nah, sebetulnya itu disebutkan dengan berbeda-beda. Penyebutan ini untuk memahami bahwasanya begitulah prosesnya. Yang cerdas akan melihat bahwasanya kalau pengen tahu pembuatan, pembentukan, penciptakan Nabi Adam dahulu, bagaimana Allah Maha Kuasa menciptakan langsung jadi, akan tapi ada dari tanah yang bercampur dengan air, setelah tanah bercampur dengan air menjadi tin, tanah liat, setelah menjadi tanah liat menjadi berbentuk, setelah itu menjadi mengeras, setelah itu ditiupkan roh. Nah, bagi yang ingin mencermati proses penciptaan Adam, suruh melihati proses hancurnya manusia. Manusia dari bentuk ngeleger begini, bentuk utuh begini, lihat. Setelah mati dicabut nyawanya, lihat apa proses akan menjadi. Dari seger yang keras begini, melembek, kemudian bercampur dengan cairan tampak menjadi lunak, menjadi seperti tanah liat lagi, kemudian mengering dan hilang jadi debu. Itu proses kembalinya. Kalau dicermati, letakkan saja manusia di hadapan kita, nanti akan mulai proses seperti itu yang disebutkan awal penciptaan. Begitu juga dia akan mengakhiri keberadaannya di dunia ini. Ditiadakan Allah dengan cara semacam itu. Hingga pada akhirnya kalau kita cari di tanah nggak ada. Karena sudah bersatu dengan tanah menjadi tanah liat. Sebetulnya disebutkan dalam Al-Quran dengan bermacam-macam penyebutan untuk memahami makna itu. Adapun di sini disebutkan min turabin, kemudian dari ini. Mana saya bukan dari turab. Tidak, asal kita Nabi Adam dari turab. Adam dari turab, Nabi Adam dari turab. Kemudian di sini disebutkan min nutfatin tsumma min alaqatin tsumma min mudghatin. Alaqah adalah tanah darah yang menggumpal. Kemudian mudghah daging, gumpal daging. Segumpal darah, segumpal daging. Begitulah prosesnya. Dari air mani. Air mani sendiri adalah saripati.
Dari makanan yang kita makan, dimakan manusia dan seterusnya. Kemudian ada yang menjadi air kencing, ada yang menjadi kotoran, ada yang menjadi darah daging, ada di antara yang menjadi air mani ini. Dan air mani dari manusia. Kemudian setelah itu ini akan dibuahkan pada seorang wanita, lalu menjadilah kita turun-temurun. Itu proses. Adalah proses penciptaan manusia. Bahkan dalam satu hadis disebutkan dengan lebih detail lagi tentang berapa masanya dan tidak bertentangan dengan medis. Tidak bertentangan dengan medis. Itu namanya ijaz Quran dan ijaz hadis Nabi SAW. Jadi sesuatu yang mengagumkan daripada Al-Quran dan hadis Nabi SAW nanti pada akhirnya adalah tidak bertentangan dengan penemuan-penemuan baru, penemuan-penemuan ilmuwan tentang ilmu kedokteran dan lain sebagainya. Baik, kita lanjutkan. Mukhallaqatin wa ghairu mukhallaqah. Jadi ada yang sudah tampak bentuk dan tidak tampak. Yang tidak tampak itu mana? Mukhallaqah ada tampak bentuknya, dibentuk ini kita, bentuk. Ada hidung, ada telinga, ada ini dan sebagainya. Ada rambut yang terurai. Yang ghairu mukhallaqah yang belum tampak bentuknya, tapi nanti akan tampak. Misalnya rambut kita gundul tumbuh lagi. Ada luka, tiba-tiba nanti menutup lagi. Ada yang tidak ditampakkan oleh Allah, tapi nanti suatu ketika akan ditampakkan. Maksudnya Allah menciptakan pada diri kita yang tampak ini dan ada yang tidak tampak dalam diri kita. Tapi berkembang juga nanti. Itu berkembang. Ini hanya gambaran tentang bentuk manusia ini. Linubayyina lakum, untuk memberikan penjelasan kepada kita agar beriman. Mempercayai tentang kuasa Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Wa nuqirru fil arham. Ditempatkan, ditenangkan, didiamkan di rahim. Subhanallah. Padahal kalau kita lihat proses pembentukan janin, kalau kita bicara janin yang masih baru sebelum menjadi segumpal daging adalah segumpal darah. Begitu lemahnya darah bisa bercacar, bisa diobrak-abrik. Menjadi segumpal darah menjadi semakin kuat. Menjadi segumpal daging tentu lebih kuat. Pembentukan bentuk janin tentu lebih kuat. Tapi sekuat-kuatnya janin saat ini di dalam perut dibanding dengan janin di luar perut, maka semua orang mengatakan bahwasanya lebih kuat janin yang di luar perut. Tapi pada kenyataannya perlindungan Allah berikan pada janin yang sangat lemah di dalam perut. Perutnya seorang ibu bukan besi, bukan seperti berangkas begitu yang ditonjok sana tonjok, enggak, lemah. Bisa lari sana, lari kesodok sana, kesodok sini, tapi yang katanya lemah di dalam perut pun masih dijaga. Nukiru, aku tenangkan di dalam. Nukiru, aku tenangkan di dalam rahim, dijaga di dalam rahim, diamankan di dalam rahim. Oh bisa sambil kerja sambil ini, masya Allah, ibunya. Mana syau, sesuai dengan kehendak Allah. Allah menghendaki yang demikian itu. Ada yang 7 bulan, tiba-tiba harus keluarkan lebih dulu. Ada 9 bulan, ada lebih dari itu. Ada yang baru beberapa bulan, sudah meninggal, ada keguguran. Mana syau, sesuka Allah. Ila ajalin musamma, sesuai Allah kehendaki. Ada sampai terlahir. Dan setelah terlahir itu manukhrijukum tifla, dikeluarkan dalam bentuk bayi. Dan setelah dalam bentuk bayi pun bermacam-macam kisah manusia lahir. Ada yang langsung meninggal saat itu. Ya kan? Ada yang umur 30, 40, 50, ada sampai tua. Ini. Tsummalitablughu asyuddakum. Ada yang sampai menjadi kuat. Menjadi bentuk manusia yang bisa berjalan, bisa berlari. Bahkan setelah itu menikah, punya keturunan lagi. Asyuddakum. Menjadi kuat. Ini proses, suruh merenungi keadaan manusia ini. Wa minkum, ada di antara kalian man yutawaffa. Ada dimatikan, baru lahir mati, ada. Wa minkum man yuraddu ila ardhalil umr. Wa minkum, di antara kalian ada man yuraddu, yang dikembalikan sampai ila ardhalil umr, sampai umur-umur yang paling tidak baik, maksudnya sampai tua. Sebagian ada yang mati kecil, sebagian ada yang mati tua, di saat sudah sepuh, lihat dia, biar dilihat oleh manusia, likai la ya'lam, supaya setelah itu tidak tahu lagi, mim ba'di ilmin syai'a, semula dari tahu menjadi tidak tahu, menjadi kuat tidak kuat, biar tahu bahwasanya dia akan kembali lagi seperti anak-anak. Coba, waktu bayi berjalan untuk ditatih, dibimbing oleh orang tuanya, sampai dia berdiri tegap, terus berjalan, berlari, kemudian menjadi tua, mulai lemah-lemah, akhirnya ditanting, dipandu oleh anak-anaknya. Berjalan susah.
Kembali seperti anak-anak. Bahkan nanti pada satu masa ke kamar mandi harus digendong dan seterusnya. Balik seperti anak-anak. Sampai akhirnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahli iman dengan keimanannya. Tidak tahu yang semula hafalannya ada semakin hilang. Bahkan ada yang pikun dan seterusnya. Tenaganya dulu bisa mengangkat besi, mengangkat ini, sekarang sudah nggak mampu lagi. Itulah keadaan manusia biar dijadikan bahan renungan. Dan tidak semua dijadikan model sama. Allah buat semacam itu agar jadi renungan. Agar merenung. Ada bermacam-macam, itu kuasa Allah. Dikembalikan kepada kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang tua sampai tiba-tiba menjadi tertatih-tatih, lemah fisiknya, agar yang sehat berpikir. Aku pun bisa semacam itu. Dan semuanya agar menyadari bahwasanya kekuatan yang dimiliki bukan dari zatnya dirinya, tapi ada yang memberi. Yaitu Allah Jalla Jalaluh. Maka semakin kuat imannya orang beriman. Tapi yang diajak bicara bukan orang beriman siapa? Ya ayuhan nas. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.